Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya selaku moderator, nama saya Epi Purpitasari, dan teman-teman saya bernama Ayuni Riza Ariyanti, Nur Ania, Nur Latifah, Rima Nurina, dan Siti Amiliani Istiqomah. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yang dimana pertanyaannya adalah: jelaskan secara rinci tentang prinsip kontinu dan implementasinya di dalam pembelajaran, dan rumuskanlah prinsip relevansi kurikulum di salah satu sekolah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas yaitu adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan oleh kurikulum itu tuh harus memperhatikan suatu kesinambungan, baik di dalam tingkat kelas antar jenjang pendidikan maupun jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Dengan adanya prinsip kontinuitas ini dimaksudkan agar pendidikan atau proses belajar peserta didik itu maju secara sistematis. Pendidikan yang lebih rendah akan menjadi dasar dan selanjutnya akan dilanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Prinsip kontinu terbagi atas dua, yaitu vertikal dan horizontal. Kesinambungan kurikulum secara vertikal yaitu kesinambungan antara berbagai tingkatan kelas, jenjang pendidikan, ataupun antara jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Yang menyangkut beberapa hal. Yang pertama adalah bahan pelajaran yang diperlukan untuk belajar lebih lanjut, dan yang kedua adalah bahan pelajaran yang telah diajarkan pada kelas rendah tidak diajarkan kembali pada kelas tinggi. Selanjutnya ada horizontal. Selain berhubungan dengan jenjang pendidikan, kurikulum juga diharuskan berhubungan dengan berbagai bidang studi agar antar bidang studi dapat melengkapi bidang studi yang lain. Struktur horizontal dalam kurikulum berkaitan dengan bentuk penyusunan bahan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Kesinambungan secara horizontal mempunyai makna bahwa ada kesinambungan antara berbagai bidang studi yang berkaitan dengan hubungan antara bidang studi yang satu dengan yang lainnya. Bahan yang diajarkan dalam berbagai bidang studi sering menyampaikan hubungan satu sama lainnya. Sehubungan dengan hal itu, urutan dalam penyajian berbagai bidang studi hendaknya diusahakan sedemikian rupa agar hubungan tersebut dapat terjalin dengan baik. Di sini kami mengambil contoh implementasi prinsip kontinu secara vertikal dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, pada kelas 1, siswa diajak belajar pengenalan huruf dan kata. Pada kelas 2, siswa akan belajar merangkai kata menjadi sebuah kalimat. Pada kelas 3, siswa mulai belajar untuk memahami isi dan menceritakannya kembali. Nah, pada ketiga kelas tersebut, materi pembelajaran bahasa Indonesia saling berkaitan, yang mana dimulai pada pengenalan huruf, selanjutnya merangkai sebuah kalimat. Setelah itu, baru memahami isi bacaan atau menceritakan isi bacaan tersebut. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang contoh implementasi prinsip kontinuitas secara horizontal pada materi matematika. Pada saat siswa diajarkan materi operasi matematika dasar, itu menjadi dasar bagi mereka untuk mempelajari materi IPA di SMP nanti. Ketika pada materi IPA, siswa diminta untuk mengubah satuan ukuran dari kilometer per jam menjadi meter per sekon, siswa sudah paham dan mengerti karena mereka memiliki keterampilan matematis perkalian sederhana yang sudah mereka pelajari ketika mereka SD dahulu. Sehingga pada prinsip kontinuitas ini, hendaknya isi kurikulum dan penerapan kurikulum harus bisa menjadi bekal bagi siswa untuk dapat mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimilikinya secara berkesinambungan dan berkelanjutan atau kontinu.